Sebuah daerah, tepatnya di Dusun Kisik, Desa Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Hiduplah seorang laki-laki yang bernama Yasin Fadilah. Usianya sudah menginjak 49 tahun. Dia merupakan seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Yasin ini bisa dikatakan cukup terpandang di lingkungan tempat dia tinggal, yang mana dia merupakan seorang bos judi togel terbesar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yasin tinggal di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup megah untuk seukuran rumah di desa. Dan dia tidak pernah pusing dengan masalah ekonomi karena hidupnya sudah bergelimangan harta dari hasil usaha judi. Meskipun dia kadang berlaku semena-mena terhadap orang-orang, tetapi karena dia ini memiliki kuasa, memiliki uang, jadinya orang-orang tetap segan terhadap dia dan memaklumi setiap perilakunya. Lalu, di dalam kehidupan Yasin, dia ini bertetangga dengan pasangan suami istri yang sudah memiliki 4 orang anak. Namun di dalam cerita ini, tidak ada informasi mengenai siapa nama suaminya. Salah satu anak dari wanita tersebut itu bernama Muhammad Maulud Riyanto yang usianya pada kejadian ini yaitu tahun 2019 sudah menginjak 18 tahun. Hubungan antara Yasin dan juga tetangga yang memiliki 4 anak tersebut bisa dikatakan ya kurang baik. Hal ini karena Yasin ini sering sekali menindas keluarga tersebut dan kerap sekali mengolok-ngolok keluarga tersebut. Namun walaupun begitu, keluarga tersebut tidak pernah ambil pusing. Mereka sadar diri kalau mereka adalah orang yang tidak punya dan tidak berani melawan Yasin yang notabene adalah orang kaya. Meskipun keluarga tersebut diolok-olok, namun tidak bisa dipungkiri, ibu dari 4 anak di keluarga itu merupakan seorang wanita cantik yang memiliki sifat yang ramah dan juga baik hati. Oleh karena itu tidak heran banyak orang yang senang berinteraksi dengan si ibu. Walaupun keluarganya sering ditindas oleh keluarga Yasin, mereka selalu menanggapi dengan baik tanpa menyimpan dendam sama sekali. Terutama si ibu yang tidak pernah menggubris apapun olok-olokan dari Yasin. Dan ternyata hal ini justru membuat Yasin mulai tertarik kepadanya. Yasin mulai menyadari kalau ibu 4 anak tersebut memiliki paras yang cantik dan juga membuat dia jadi terpikat. Mulailah di saat itu, Yasin ini berubah. Yang tadinya mengolok-ngolok keluarga dari perempuan tersebut, tetapi mulai mencari-cari perhatian dengan menggoda sang ibu. Dan hal ini disadari oleh salah satu anak dari ibu tersebut yang bernama Muhammad Maulud Riyanto tadi. Pada awalnya, Yasin ini hanya menggoda karena melihat sikap manisnya ibu dari si Riyanto ini. Tetapi ketertarikan Yasin malah tiba-tiba berubah. Dia mulai nafsu melihat tubuh wanita 4 anak tersebut. Kesulitan untuk menahan hasratnya setiap kali dia melihat ibunya Riyanto membuat Yasin ini akhirnya memutuskan untuk mencari kesempatan agar bisa melakukan hubungan intim dengan ibu Riyanto tersebut. Meskipun Yasin mengetahui kalau ibu 4 anak itu masih memiliki suami, namun nafsunya tidak dapat diatasi. Singkat cerita, pada suatu hari, Yasin mulai mengamati rumah keluarga Riyanto. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut sepi, tidak ada orang, Yasin memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara mengendap-endap. Niat di dalam hatinya sudah jahat. Dia ingin sekali berhubungan badan dengan ibunya Riyanto. Lalu tiba-tiba saja ketika Yasin mengendap masuk ke rumah tersebut, dia melihat ibunya Riyanto tengah melakukan aktivitas. Lalu dari arah belakang, Yasin mendekat ke arah ibu tersebut dengan berkata, "Akhirnya aku bisa melihat kamu dari dekat." Saat itu, ibunya Riyanto ini tentu sangat terkejut. Sambil membalikkan badan ke arah suara itu, dia berkata, "Astagfirullahaladzim, Yasin, mau apa kamu kesini?" tanya sang ibu karena kaget. Lalu Yasin berkata, "Hai, kamu manis juga ya. Aku kesini untuk menemui kamu. Sudah lama aku menahan perasaan ingin nyobain kamu," ucapnya sambil menggoda. Lalu ibu tersebut berkata, "Ini apa maksudnya? Jangan macam-macam ya kamu ya." Pada saat itu, tanpa basa-basi,
Yasin yang sudah tidak bisa menahan nafsunya kemudian mulai berani menyentuh tubuh dari ibunya Rianto. Saat itu ibunya Rianto ini menepis tangannya beberapa kali. Dia juga sempat melakukan perlawanan, namun usahanya itu gagal karena tenaga Yasin jauh lebih besar dari dia. Yang mana akhirnya dia hanya bisa pasrah menjadi korban ruda paksa dari Yasin. Pada saat Yasin melakukan hal itu kepada ibu Rianto, wanita itu terus menangis. Dia benar-benar merasa jijik dengan apa yang dia alami. Di saat itu, dia menangis sejadi-jadinya dan berteriak. Namun di saat itu, suara tangisan dan teriakannya tidak ada yang mendengar. Yasin yang menyaksikan si ibu ini terus menangis, dia justru semakin sangat buas. Dia tidak peduli dan dia terus saja memuaskan nafsunya dengan meruda paksa ibu Rianto. Lalu setelah puas dengan apa yang dia lakukan, Yasin sempat mengancam ibu Rianto. Dia mengancam dengan mengatakan, apabila ibu Rianto buka mulut atau mengadukan kejadian ini, maka nanti akan menanggung akibat yang fatal. Jadilah karena diancam tersebut, ibunya Rianto ini memilih untuk tidak melaporkan insiden itu. Dia tidak bercerita kepada siapapun. Lalu di saat itu, Yasin pun terbebas dari tanggung jawab atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Setelah kejadian itu hari demi hari, Yasin ini beranggapan kalau apa yang dia lakukan itu berjalan lancar dan berhasil. Dia merasa sangat puas setelah mencicipi ruda paksa terhadap ibunya Rianto. Namun sobat, karena ibunya Rianto ini memilih diam, ternyata ini justru membuat Yasin merasa kalau ibunya Rianto itu ketagihan berhubungan badan dengannya. Dia beranggapan ibunya Rianto ini tidak mengadu ke siapapun karena suka melakukan hubungan itu dengan dia. Jadinya Yasin mengulang aksi bejatnya itu sebanyak beberapa kali di saat kondisi rumah Rianto sedang sepi. Namun karena kejadian ini sudah sering terjadi, ibunya Rianto seiring berjalannya waktu mulai sangat ketakutan. Dia merasa tertekan dan tidak tahan lagi. Akhirnya dia menceritakan semua penderitaannya ini. Pada awalnya dia tidak berani menceritakan hal ini kepada keluarganya, tetapi dia lebih memilih untuk melaporkan kejadian ini ke ketua RT setempat. Laporan itu kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh ketua RT. Di saat itu Yasin mengetahui kalau kelakuan bejatnya sudah dilaporkan. Dia di saat itu merasa sangat panik dan dia tahu kalau dia akan berurusan dengan hukum. Namun dia tidak bisa terima kalau dia dilaporkan karena ini sangat memalukan. Saat itu dia berpikir, bagaimanapun caranya, dia harus bisa menang atas kasus ini. Jangan sampai dia berurusan dengan polisi dan dipenjara. Lalu, Yasin pun mendatangi kediaman RT. Di sana, Yasin ini meminta agar masalahnya tidak dibawa ke jalur hukum. Dan dia bermohon kepada ketua RT untuk masalahnya ini bisa dimusyawarahkan dan dicarikan jalan damai. Pada saat itu entah apa yang difikirkan oleh ketua RT. Ketua RT ini malah mengiyakan keinginan Yasin. Entah ketua RT ini sudah menerima sedikit uang dari Yasin atau justru karena takut Yasin ini adalah orang besar yang beruang. Namun di dalam kejadian ini, ketua RT mengupayakan jalan damai dengan si korban. Pada saat peristiwa ini terjadi sobat, Rianto itu masih kecil. Dia baru saja duduk di bangku sekolah dasar dan dia mulai mengetahui kalau ibunya ternyata menjadi korban ruda paksa. Dan di saat itu Rianto tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Di dalam ingatan Rianto, dia sempat melihat ketua RT setempat dan juga warga datang ke rumahnya untuk bermusyawarah agar kasus ruda paksa yang dialami oleh ibunya itu diselesaikan secara damai. Di saat musyawarah dengan warga, sebenarnya ibunya Rianto serta ayahnya itu tidak menerima mereka harus mengambil jalan damai. Karena pihak keluarga dari Rianto ini menginginkan Yasin itu dibawa ke pihak yang berwajib dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun di saat itu,
kekuatan uang, dan juga nama besar Yasin tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di desa tersebut. Dibandingkan dengan keluarga Rianto, mereka nggak ada apa-apanya. Jadilah atas kekuatannya tersebut, kasus ruda paksa ini mau tidak mau harus damai. Rianto yang masih kecil melihat kedua orang tuanya menangis, merasa diinjak-injak harga dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata kejadian itu justru membekas di hatinya dan menjadi sebuah dendam yang dia pendam seumur hidupnya. Tak hanya itu, kasus ruda paksa yang dialami oleh ibunya itu juga sudah tersebar dan menggegerkan masyarakat setempat. Setelah kejadian itu, Rianto sering sekali dibuli oleh teman-temannya karena ibunya merupakan korban ruda paksa. Ibunya dihina, ibunya seolah-olah dianggap sebagai wanita yang kotor. Betapa sakitnya hati Rianto. Ibunya tidak mendapatkan keadilan, dia pun harus menanggung malu atas ejekan dari teman-temannya dan juga tetangga sekitar. Jelas sudah, dendam di dalam hati Rianto benar-benar berkecamuk. Dia menanamkan niat di dalam hatinya. Suatu saat akan dia balas semua dendamnya ini. Lalu di samping itu, beberapa waktu setelah terjadinya ruda paksa, Yasin beserta keluarganya malah pergi meninggalkan desa tersebut. Sejak saat itu juga, Rianto dan keluarganya mulai mendapatkan ketenangan lagi. Orang yang membuat keluarganya ini menderita sekarang sudah pindah rumah. Yasin dan keluarganya memilih untuk pindah dari desa tersebut karena sudah merasa malu atas kasus itu. Sementara Rianto dan keluarganya bersyukur Yasin pindah dari desa itu agar mental sang ibu tidak drop karena harus bertemu dengan pelaku yang melakukan ruda paksa kepada dia. Hari-hari pun berlalu. Tahun berganti tahun, Rianto sudah merasa tenang. Dia sedikit demi sedikit mulai melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Rasa dendam di hatinya terhadap Yasin mulai sedikit memudar. Lalu tiba-tiba di suatu ketika, di saat Rianto sudah beranjak dewasa, tepatnya di tahun 2019, entah ada angin apa, secara tiba-tiba Yasin justru kembali ke desa tersebut. Rianto yang melihat sosok Yasin kembali ke desa itu, dengan seketika dendam yang selama ini sudah pudar kembali bergemuruh di dalam hatinya. Amarah dan emosi tidak bisa dia tahan. Dia di saat itu sudah merasa kalau dia merupakan pria dewasa yang sudah bisa membalaskan dendamnya selama ini. Dan dia tidak bisa membiarkan seseorang yang selama ini sudah merusak ibunya dan muncul lagi di hadapannya. Pada awal kedatangan Yasin, Rianto ini sedikit memendam emosinya dan mencoba untuk menerima. Namun, di saat itu, yang membuat Rianto benar-benar kesal dan marah, yaitu sifat Yasin yang tidak kunjung berubah. Dia masih menjadi orang yang congkak, dia suka mengolok-ngolok orang yang miskin, terutama mengolok keluarga Rianto. Dan hal ini benar-benar memancing Rianto menjadi lebih emosi lagi. Rianto menjadi sangat geram, dan dendam lamanya timbul kembali, dan ingin dia lampiaskan sesegera mungkin. Amarah yang menggebu-gebu tersebut ternyata membuat Rianto akhirnya kepikiran untuk menghabisi nyawa Yasin. Beberapa hari dia memikirkan hal tersebut dan mencoba untuk meyakinkan dirinya. Setelah hatinya yakin, dia mulai menyiapkan beberapa alat untuk melancarkan aksinya demi membalaskan dendam. Dia siapkan sebilah pisau. Pisau tersebut dia siapkan sebulan sebelum melakukan aksi eksekusi. Dia mencari pisau terbaik. Dia mencari alat-alat yang benar-benar bisa membantunya. Setelah alat-alat tersebut dirasa cukup, barulah alat tersebut yang merupakan pisau dia sembunyikan di salah satu sudut kamarnya. Selama dia merencanakan aksi eksekusi ini, Rianto selalu memantau atau mengintip kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Yasin. Lalu tibalah pada suatu hari, yaitu pada Senin tanggal 16 Desember tahun 2019. Di saat itu, hari yang ditunggu-tunggu oleh Rianto pun tiba. Kondisinya,
Yasin sedang pergi ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Saat itu Yasin berniat ingin ngobrol sesuatu dengan kerabatnya tersebut. Lalu setelah beberapa saat ngobrol, ternyata di belakang itu Rianto mengintip Yasin dan menunggu Yasin pulang. Lalu pada pukul 11.00 malam saat itu Yasin sudah selesai dengan obrolannya dan akan menuju pulang. Yasin pun beranjak untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Namun di samping itu, ternyata Rianto yang sejak tadi sudah mengintai Yasin itu menunggu Yasin lewat di hadapannya sambil bersiap dengan motor yang dia pinjam dari temannya. Begitu Yasin keluar dari rumah kerabatnya itu dan berjalan sedikit, Rianto yang sudah siap dengan pisaunya dan mengenakan jaket, masker dan juga topi, kemudian langsung mendekati Yasin. Yasin yang sudah berjalan cukup jauh dari rumah kerabatnya, sekitar 30 menit perjalanan, dan jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Tiba-tiba muncullah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh seseorang dari arah belakang. Di saat itu Yasin tidak menaruh curiga ketika pengendara motor itu semakin lama semakin dekat dengannya. Dan dia juga tidak sadar kalau pemotor tersebut seraya mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Lalu dalam hitungan detik, pisau tersebut langsung dihujamkan ke tubuh Yasin dengan sangat cepat. Ketika itu Yasin tidak mengetahui kalau itu adalah Rianto. Ia hanya berteriak kesakitan dengan kondisi cairan merah sudah menyembur dari tubuhnya dan bersimbah di jalanan. Yasin yang di saat itu tidak tahu kalau dia bakal diserang, dia tidak sempat menangkis tikaman tersebut dan kejadian itu terjadi dalam hitungan detik. Rianto yang sudah berhasil menikam Yasin dan dia menyadari kalau Yasin sudah terluka parah, kemudian langsung tancap gas dengan sepeda motor tersebut dan menghilang dari lokasi. Kondisi Yasin di saat itu tidak ada yang menolong karena sudah tengah malam dan jalanan mulai sepi. Wajah Yasin mulai pucat pasi karena kehabisan cairan merah. Tangannya terus memegang luka di bagian perut yang mulai dibanjiri dengan cairan merah. Lalu dengan terengah-engah, dia hanya bisa terbaring di sana. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang melintas di jalanan tersebut. Orang ini sangat kaget. Dia menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Dan dia refleks berteriak, "Ya Allah, kenapa ini? Tolong, tolong!" Ucapnya dalam kondisi panik. Pada saat itu kondisi sedang sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan tertatih-tatih, Yasin berusaha untuk bangun dan meminta pertolongan dari orang tersebut. Dan orang tersebut langsung memapah Yasin untuk berjalan sambil terhuyung-huyung sampai roboh. Yasin meminta orang tersebut untuk dibawa ke dalam rumah. Keluarga Yasin kaget melihat kondisi Yasin yang sudah terluka parah. Keluarganya bertanya, "Loh, kenapa ini? Ya Allah, ada apa ini? Kok bisa kayak gini? Ini siapa yang melakukannya? Kamu Pak, kamu yang lakuin ya?" Lalu orang tersebut berkata, Enggak, bukan saya. Tadi saya lihat dia udah tergeletak di jalan. Ini makanya saya bantu bawa ke rumah. Ya udah, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit," ucap salah satu anggota keluarganya. Yasin akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Pusat Pendidikan Polri, Porong Sidoarjo. Di dalam perjalanan, Yasin benar-benar merintih kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat kondisi Yasin yang memprihatinkan. Sesampainya di rumah sakit, Yasin langsung dibawa ke ruang instalasi gawat darurat. Dan di saat itu, kondisi Yasin sudah tidak lagi bergerak. Dokter yang menangani Yasin langsung memeriksa denyut nadinya dan juga nafasnya. Ternyata Yasin sudah meninggal dunia. Dokter menyatakan meninggalnya Yasin ini akibat luka tusukan yang parah. Dia kehabisan cairan merah serta tulang rusuknya yang patah. Setelah Yasin dibawa ke rumah sakit, pihak keluarga langsung berinisiatif melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan atas yang terjadi terhadap Yasin. Saat itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada sejumlah orang yang ada di daerah tersebut. Polisi mengumpulkan beberapa saksi dan setelah mendapatkan sejumlah keterangan, polisi mulai mencurigai kalau pelaku dari aksi yang kejam ini adalah salah satu tetangga dari Yasin sendiri. Di saat itu pihak kepolisian menduga
pelaku ini memiliki hubungan dekat dengan Yasin. Tapi pihak kepolisian masih bingung siapa tetangga yang cukup dekat dengan Yasin. Namun dari keterangan beberapa saksi dikatakan kalau orang itu adalah Rianto. Yang mana Rianto ini memang sering terlibat konflik dengan Yasin. Dan konfliknya itu bahkan sudah sejak lama. Mendapati laporan tersebut, polisi segera memfokuskan upaya untuk menyelidiki hubungan antara Yasin dengan Rianto. Polisi di saat itu mencoba mendatangi kediaman Rianto untuk mendapatkan keterangan. Ketika polisi sampai di rumah Rianto, polisi menemukan rumah itu kosong dan terkunci. Pada saat itu, pihak kepolisian langsung merasa curiga dan mengindikasikan bahwa Rianto kemungkinan memang pelakunya dan sudah melarikan diri. Sementara itu, Rianto memang merasa kalau dia sedang di dalam bahaya. Atas aksinya tersebut, dia tidak mau ketahuan, lantas dia melarikan diri dan sembunyi di sebuah rumah kosong. Selama dia bersembunyi, dia meminta uang kepada adiknya untuk biaya makan sehari-hari. Bahkan tak hanya itu, setelah menerima sejumlah uang, Rianto sempat menghubungi seorang teman dan meminta temannya itu untuk mengantarkan dia ke terminal bis di Ngoro. Rencananya dia ingin melarikan diri lebih jauh lagi. Pada saat itu, temannya yang tidak tahu apa-apa mengenai hal yang sedang dihadapi Rianto mengiyakan permintaan Rianto dan mengantarkannya ke terminal. Namun setelah tiba di terminal, Rianto pun langsung naik bis menuju ke Mojokerto. Ketika di bis itu, Rianto sempat merasakan ada hal yang aneh. Dia merasa tidak enak hati dan merasa tidak aman berada di bis. Lalu oleh karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi, naik bis lagi, tapi menuju ke Kediri. Tanpa disadari oleh Rianto di saat itu, sebenarnya pihak kepolisian dari berbagai wilayah sudah berkoordinasi untuk memantau pergerakannya. Lalu, tidak lama setelah Rianto meninggalkan Mojokerto, polisi berhasil mendeteksi posisi Rianto dan berhasil menangkap Rianto. Di saat itu Rianto tidak bisa melawan. Dia ditangkap dengan tenang, dia menyerah, dan segera dibawa ke kantor polisi yang ada di Pasuruan. Di sana, dia diinterogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atas motif sebenarnya mengapa dia melakukan aksi eksekusi kejam tersebut. Pada awalnya Rianto ini tidak mau menceritakan motif sebenarnya, mungkin karena merasa malu, ibunya telah dinodai, dan dia juga tidak bisa menceritakan hal itu kepada orang. Akhirnya, motif sebenarnya baru terungkap setelah 7 bulan kemudian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangil. Di saat itu Rianto mau tidak mau bercerita semuanya tentang aib yang dialami oleh ibunya. Dia sambil menangis, gemetar, menceritakan rasa sakit hatinya di masa lalu karena perbuatan Yasin. Lalu setelah semuanya terang benderang, banyak orang-orang yang mengetahui kasus ini justru simpati terhadap Rianto. Banyak orang-orang yang mewajarkan bahwa perbuatan Rianto ini adalah sebuah aksi untuk menjaga kehormatan sang ibu. Lalu pada 8 Juli tahun 2020, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan vonis 13 tahun penjara kepada Rianto atas aksinya tersebut. Di saat itu jaksa segera mengajukan banding untuk menuntut hukuman 20 tahun penjara terhadap Rianto. Namun, Pengadilan Tinggi Surabaya pada 10 September tahun 2020 memutuskan untuk menguatkan putusan PN Bangil dengan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Rianto, dan putusan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan terhadap peristiwa yang dialami oleh keluarga Rianto di masa lalu. Lalu sementara itu, jenazah Yasin sudah dipulangkan ke keluarganya dan dikuburkan dengan layak. Itu dia sobat, kisah tragis dari aksi balas dendam seorang anak yang tidak terima ibunya diruda paksa. Akhirnya ketika dewasa, dia mampu membalaskan dendamnya dengan puas hingga nyawa si pelaku pun melayang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?